Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Manda Evana Supriyanto dari Prodi Akuntansi semester 4, yang hari ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah kewarganegaraan. Dan hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pentingnya ketahanan nasional, yang kedua, strategi nasional, dan yang ketiga adalah strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Kemudian kita mulai masuk untuk bagian yang pertama, yaitu saya akan membahas dahulu tentang pentingnya ketahanan nasional. Apa sih pengertian dari ketahanan nasional itu sendiri? Ia adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan dari dalam negeri maupun luar negeri. Ia mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta geografi. Mengapa ketahanan nasional itu penting? Yang pertama, ia untuk menjaga kedaulatan negara, agar Indonesia tetap utuh dan berdaulat di tengah arus globalisasi ini. Kemudian yang kedua, untuk mencegah disintegrasi. Ketahanan nasional adalah tameng dari konflik horizontal dan vertikal. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Tanpa stabilitas, pembangunan tidak mungkin akan berjalan secara baik. Yang keempat, untuk melindungi ideologi Pancasila dari pengaruh asing. Kemudian, ada juga loh ancaman nyata saat ini dari ketahanan negara, yaitu yang pertama, adanya radikalisme dan teroris. Yang kedua, adanya disinformasi dan hoax. Kemudian yang ketiga, adanya ketimpangan ekonomi. Kemudian ada juga tantangan ancaman berupa kriminalitas cyber. Kemudian juga ada degradasi lingkungan. Ketahanan nasional yang kuat adalah cara untuk menangkal dari ancaman-ancaman ini. Karena tanpa ketahanan yang kuat, semua potensi tersebut tidak akan berarti. Bangsa ini akan mudah terpecah, mudah dipengaruhi oleh kekuatan luar atau kekuatan asing, dan tidak akan mampu mengelola kekayaan sumber alamnya secara mandiri. Sebagai contoh dalam dunia global saat ini, ancaman tidak akan selalu datang dalam bentuk perang atau agresi militer. Ancaman bisa datang dalam bentuk perang, maksudnya perang informasi, serangan cyber, bisa juga dari pengaruh budaya asing yang merusak identitas bangsa, hingga intervensi ekonomi asing. Jika suatu negara tidak memiliki ketahanan nasional yang kuat, maka ia akan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. Kita bisa belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi di dunia. Negara-negara yang gagal bertahan bukan karena selalu lemah dalam militer, tetapi karena lemahnya ketahanan nasional secara menyeluruh. Kondisi internal, krisis ekonomi, degradasi moral, hingga kepercayaan terhadap institusi negara sendiri adalah penyebab utama dari runtuhnya suatu negara. Di Indonesia sendiri, berbagai ancaman nyata telah kita hadapi, dari terorisme, radikalisme, disintegrasi hingga pandemi global. Ketahanan nasional yang sangat tangguh menjadi kunci bagi Indonesia untuk mempertahankan dan bangkit dari krisis-krisis yang terjadi. Ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan. Ini adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia dan semua pihak lembaga negara, termasuk masyarakat sipil, akademisi, media, dan bahkan setiap individu masyarakat. Setiap warga negara Indonesia punya peran dalam memperkuat ketahanan nasional, baik melalui pendidikan, ekonomi,
budaya, maupun menjaga moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, perlu kita pahami untuk bahwa ketahanan nasional adalah prasyarat mutlak bagi keberlangsungan hidup bangsa. Tanpa ketahanan nasional, segala pembangunan, kemajuan akan rapuh, akan mudah runtuh oleh ancaman dari luar negeri maupun luar negeri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi nasional. Apa sih pengertian dari strategi nasional itu sendiri? Strategi nasional adalah arah dan kebijakan umum yang dirancang oleh negara untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional ini adalah merupakan kompas besar pembangunan jangka panjang dan jangka pendek suatu bangsa. Berdasarkan UUD 1945, tujuan nasional adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Semua kebijakan harus mengacu pada keempat tujuan ini. Strategi nasional dibangun atas beberapa pilar, yaitu yang pertama, politik dan hukum. Yang kedua, ekonomi dan industri nasional. Yang kedua, pendidikan dan sumber daya manusianya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Implementasi strategi nasional. Contohnya, strategi nasional ini pada saat ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Yang kedua, rencana pembangunan atau yang sudah dilaksanakan sejauh ini adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kemudian yang kedua adalah Program Prioritas Nasional, SDM unggul, infrastruktur, informasi digital. Kemudian strategi keamanan nasional untuk menghadapi serangan cyber. Strategi nasional bersifat menyeluruh, jangka panjang, dan menyentuh semua sektor. Ia bukan hanya strategi pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan lainnya. Salah satu contoh dokumen strategi nasional yang paling penting adalah RPJPN dan RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ini menjadi acuan kebijakan pembangunan nasional selama 20 tahun hingga 25 tahun ke depan dan dijabarkan dalam program kerja ilmiah tahun pemerintah. Strategi nasional harus dirancang secara holistik dan adaptif. Kita hidup di tengah dunia yang cepat berubah, baik karena perkembangan teknologinya, perkembangan iklim, maupun dinamika geopolitik. Maka, strategi nasional harus mampu menjawab dinamika tersebut tanpa kehilangan arah tujuan. Ada beberapa pilar utama dalam strategi nasional, yaitu yang pertama, ketahanan politik. Membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah ketahanan ekonomi. Mengembangkan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan juga berdaya saing global. Yang ketiga adalah ketahanan sosial dan budaya. Menjaga keutuhan bangsa dengan memperkuat identitas dan budaya lokal. Yang keempat, ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Memperkuat sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Yang kelima adalah ketahanan pendidikan dan teknologi. Mendorong pengembangan SDM unggul dan penguasaan teknologi masa depan. Yang keenam adalah ketahanan lingkungan.
membangun kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Strategi nasional yang baik bukan hanya dirancang di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret. Program pembangunan yang tepat sasaran, partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa juga harus kita laksanakan dengan baik untuk mencapai strategi nasional yang sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh implementasi nyata, bisa juga kita lihat dalam berbagai program prioritas nasional. Contoh lain dari yang tadi yaitu transformasi digital dan ekonomi kreatif. Kemudian program Merdeka Belajar untuk pendidikan. Kemudian ada juga pemindahan ibu kota negara untuk pemerataan pembangunan, dan juga percepatan energi hijau dan transportasi ramah lingkungan. Seluruh program ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya strategi untuk memperkuat daya tahan dan daya saing bangsa dalam jangka panjang. Jadi, strategi nasional adalah navigasi pembangunan. Ia adalah pemberi arah, tujuan, dan cara yang sistematis agar seluruh kekuatan nasional bergerak secara integrasi menuju cita-cita besar bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas tahun 2024, yaitu tahun 2024 genap Indonesia 100 tahun. Visinya menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Tetapi untuk menuju ke Indonesia Emas ini, kita itu juga pastinya akan menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di masa yang akan datang, yaitu adanya bonus demografi, ancaman krisis iklim, ketergantungan teknologi luar, kesenjangan ekonomi, dan juga keamanan data dan kedaulatan digital. Strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2024, yaitu yang pertama ada ketahanan ideologi, memperkuat nilai-nilai Pancasila di generasi emas dan kalangan muda. Yang kedua, ketahanan ekonomi, kemandirian pangan, energi, dan digitalisasi UMKM. Yang ketiga, ketahanan sosial budaya, menjaga keragaman dalam bingkai persatuan. Yang keempat, pertahanan keamanan, modernisasi alutsista dan literasi pertahanan cyber. Kemudian yang kelima adalah ketahanan lingkungan, transisi energi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Kemudian apa sih peran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2024? Yang pertama, kita bisa menjadi inovator dan pemimpin masa depan. Kemudian kita juga harus siap secara wawasan kebangsaan, digital, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2024 akan menjadi momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Pemerintah telah menetapkan visi besar yang dikenal dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar keempat dunia, masyarakat yang adil dan makmur, serta posisi strategis dalam perubahan dalam pencaturan global. Namun visi ini hanya akan menjadi angan-angan jika tidak dibarengi dengan ketahanan nasional yang kokoh. Kita harus menyadari bahwa untuk mencapai Indonesia Emas itu kita membutuhkan strategi ketahanan nasional yang terintegrasi dan berorientasi pada jangka panjang.
Dari beberapa pilar yang tadi, yaitu ada juga yang pertama ada ketahanan ideologi. Pilar ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita harus waspada terhadap pengaruh global asing yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Pengaturan pendidikan, karakter, wawasan kebangsaan, dan literasi Pancasila menjadi kunci utamanya. Kemudian yang kedua adalah ketahanan ekonomi. Kita harus mewujudkan kemandirian ekonomi bukan hanya dalam produksi, tapi juga dalam penguasaan teknologinya. Hilirisasi industri, penguatan UMKM, serta digitalisasi ekonomi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi menuju Indonesia 2024. Maksudnya 2045. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan sosial budayanya. Globalisasi membawa tantangan besar bagi identitas bangsa. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan budaya lokal, bahasa daerah, kemudian juga nilai-nilai adat, dan memperkuat solidaritas sosial. Pendidikan multikultural dan toleransi antaragama juga harus ditekankan untuk menjaga harmonisasi sosial. Kemudian yang keempat adalah ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Modernisasi pertahanan nasional menjadi sangat penting tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga dalam keamanan cyber, intelijen, dan pertahanan non-konvensional. Kita harus mampu menghadapi ancaman seperti terorisme, konflik cyber, dan infiltrasi digital. Kemudian yang kelima adalah ketahanan lingkungan. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar pada abad ini. Oleh karena itu, strategi ketahanan nasional harus mencakup transisi energi bersih, konservasi hutan, tata kelola air yang berkelanjutan, dan mitigasi bencana alam. Kunci keberhasilan dari seluruh strategi yang terletak dalam penguatan SDM Indonesia, terutama generasi muda. Mereka harus dididik, dilatih, dan menjadi manusia yang unggul, berdaya saing global, dan memiliki kesadaran bela negara. Pendidikan yang relevan dengan tantangan masa depan dan pelatihan kepemimpinan sejak dini adalah hal yang sangat penting. Menuju 2045, Indonesia harus siap dengan bukan hanya dengan membangun ekonomi, tetapi juga membangun ketahanan nasional yang utuh dan berkelanjutan. Masa depan bangsa ada di tangan kita bersama. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.